Membangun pertahanan di Al-Hira dan karomah Khalid bin Walid. Marzaban, pemimpin Al-Hira, melarikan diri dengan cara menyeberangi sungai Eufrat. Tanpa pertempuran, dia meninggalkan Al-Hira setelah mengetahui bahwa anaknya tewas disergap pasukan Khalid bin Walid. Upaya membendung sungai Eufrat gagal dan pasukan muslim memulai pengepungan kota. Al-Hira memiliki beberapa istana yang masing-masing dihuni oleh tokoh-tokoh terkemuka. Khalid bin Walid kemudian membagi pasukannya dan mengepung setiap istana yang ada. Diror bin Al-Azwar mengepung istana Al-Abyad yang dihuni oleh Iyas bin Qubaisyah Atoi. Diror bin Khattab mengepung istana Al-Adasiyin yang dihuni oleh Adi bin Adi Al-Ibadi. Diror bin Mukrin mengepung istana Bani Mazin yang di dalamnya terdapat Hiyari bin Akal. Dan Muthana bin Harithah mengepung istana Buqailah yang dihuni oleh Amr bin Abdul Masih. Sebagian besar penduduk Al-Hira masih merupakan keturunan bangsa Arabia. Khalid bin Walid memerintahkan para perwiranya menghimbau penduduk Al-Hira agar masuk Islam. Jika enggan, maka akan ditangguhkan 1 hari dan mereka dilarang agar tidak membantu musuh, namun harus memerangi mereka. Himbauan ini dibalas dengan lemparan batu dari benteng-benteng istana. Pasukan muslim terpaksa membalas serangan itu dengan anak panah. Para penduduk Al-Hira akhirnya menyerah dan tokoh-tokohnya menghadap Khalid bin Walid. Mereka bersedia membayar jizyah dan membuat perdamaian. Kepada para tokoh-tokoh Al-Hira dan penduduknya yang merupakan keturunan Arab itu, Khalid berkata kepada mereka, "Kalian masuk agama kami, dan kami akan bersama dalam suka dan duka kalian, atau kalian membayar jizyah atau melawan. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa kaum yang mereka lebih suka menjemput kematian daripada kehidupan." Para tokoh Al-Hira itu sepakat menjawab, "Kami memberikan jizyah kepadamu." Mendengar jawaban itu, Khalid berkata, "Celaka kalian, sesungguhnya kekafiran itu menyesatkan. Sungguh bodohlah orang Arab yang melakukannya." Setelah terjalin perdamaian, maka Khalid bin Walid menulis surat perjanjian dengan penduduk Al-Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Khalid bin Al-Walid kepada Adi bin Adi Al-Ibadi, Amr bin Abdul Masih, Iyas bin Qubaisyah, dan Hirai bin Akal, dan para penduduk Al-Hira. Khalid bin Walid melakukan perjanjian dengan seluruh penduduk Al-Hira agar mereka membayar 190.000 dirham setiap tahun sebagai bayaran jizyah dari tangan mereka di dunia, termasuk para pendeta dan pemimpin spiritual mereka, kecuali orang-orang yang tidak mampu, tidak mempunyai harta, meninggalkan dunia dan berkelana meninggalkan keduniawian, dan orang-orang yang tidak punya atau tidak kuat membayar. Namun, apabila mereka menyalahi perjanjian, baik dengan perbuatan atau perkataan, maka mereka tidak mendapatkan jaminan lagi. Perjanjian ini ditulis pada bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah. Apa yang disampaikan oleh Khalid bin Walid ini merupakan nilai-nilai keimanan, bagaimana dakwah adalah tujuan utama dari pasukan yang bertugas di Irak. Bagaimanapun, Khalid bin Walid menghendaki mereka memeluk Islam daripada membayar jizyah. Karena itulah, Khalid bin Walid mencela penduduk Al-Hira yang memilih membayar jizyah. Sikap Khalid ini berdasarkan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya, ketika Allah memberikan petunjuk terhadap satu lelaki disebabkan olehmu, itu lebih baik bagimu daripada banyaknya hewan ternak atau harta yang melimpah." Jatuhnya Al-Hira ke tangan pasukan muslim ini membuka jalan untuk menyampaikan dakwah ke berbagai penjuru kawasan Irak. Setelah menjadikan Al-Hira sebagai pangkalan utama pasukan muslim, maka Khalid bin Walid mengirimkan beberapa perwiranya untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah pendudukan. Berita tentang pasukan muslim di Al-Hira ini menyebar dengan cepat kepada tokoh-tokoh masyarakat Irak. Mereka mendengar bagaimana pasukan muslim bersikap adil dan menghormati para penduduk di wilayah yang mereka kuasai. Para tokoh-tokoh itu segera menemui Khalid bin Walid dan mengadakan perjanjian damai. Tidak ada satu kampung pun di kawasan Irak, dari pusat hingga pinggiran, kecuali tunduk setia kepada Islam, baik yang menjadi muslim maupun yang membayar jizyah. Pendudukan Al-Hira oleh pasukan muslim juga disertai dengan kisah karomah Khalid bin Walid. Diceritakan oleh Imam At-Tabari, tidak lama setelah menguasai Al-Hira, Khalid bin Walid bertamu ke rumah Amr bin Abdul Masih. Oleh tuan rumah, Khalid bin Walid dijamu dengan makanan yang telah dibubuhi racun. Keberadaan racun itu tercium oleh Khalid bin Walid sehingga beliau berkata kepada Amr, "Aroma apakah ini, wahai Amr?" Amr bin Abdul Masih menjawab,
Ini adalah racun ganas demi amanah Tuhan. Khalid pun bertanya kepada Amr, "Mengapa kamu berbuat zalim menaruh racun ke hidangan ini?" Amr bin Abdul Masih menjawab, Aku sedang takut. Aku berharap kalian tidak sebagaimana yang aku harapkan. Aku sadar perbuatanku ini telah mengantarkan diriku menemui kematian. Sementara kematian lebih membuatku senang daripada kalian memasukkan sesuatu yang aku benci di kaumku dan penduduk desaku. Mendengar jawaban Amr bin Abdul Masih, Khalid bin Walid berkata, "Sesungguhnya racun tidak akan membunuh jiwa seseorang kecuali orang itu telah sampai pada ajalnya." Setelah itu, Khalid membaca doa, "Dengan menyebut nama Allah sebaik-baik nama, Tuhan bumi dan Tuhan langit, yang bersama namanya racun tidak dapat menimbulkan mudorot, yang maha pengasih, maha penyayang." Beberapa orang Islam yang mendampinginya mencoba mencegah Khalid memakan suguhan itu. Namun, Khalid dengan tenang memakan suguhan beracun itu. Tidak ada reaksi apapun yang dialami Khalid setelah menghabiskan suguhan dari Amr bin Abdul Masih. Melihat pemandangan itu, Amr bin Abdul Masih berkata, Demi Tuhan, wahai kalian masyarakat Arab, sesungguhnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan sepanjang ada di antara kalian pengawal generasi seperti dia. Kemudian, Amr bin Abdul Masih menemui penduduk Al-Hira dan berkata, Aku belum pernah melihat hari seperti sekarang ini. Ia lebih terang sambutannya. Amr bin Abdul Masih dan kaumnya meminta perdamaian kepada Khalid bin Walid. Selama beberapa waktu di Al-Hira, Khalid bin Walid mempersiapkan sumber daya untuk memasuki kawasan inti Persia yang dibatasi oleh bentangan sungai Eufrat. Pada saat yang sama, di pusat pemerintahan Persia, terjadi kekisruhan politik tentang siapa yang berhak menduduki tahta setelah meninggalnya penguasa mereka, Az-Dashir. Khalid bin Walid melihat situasi tersebut sebagai peluang dan memulai strategi perang urat syaraf dengan mengirimkan surat kepada pembesar istana Persia dan tokoh-tokoh masyarakat. Kepada para pembesar istana Persia, Khalid bin Walid menulis, Amma ba'du, sesungguhnya segala puji milik Allah yang telah menghalalkan peraturan-peraturan kalian, menghinakan tipu daya kalian, memecah belah persatuan kalian, melemahkan kekuatan kalian, merampas harta benda kalian, dan menurunkan derajat kemuliaan kalian. Jika suratku ini telah kalian terima, aku menyeru kepada kalian supaya memeluk Islam, maka kalian akan selamat. Atau kalian mempertahankan keyakinan kalian, maka kalian akan menjadi zimmi kepada kami dan kalian harus membayar jizyah. Jika tidak, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, aku memastikan akan datang kepada kalian membawa suatu kaum yang mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan. Dan mereka mencintai akhirat sebagaimana mereka mencintai dunia. Sedangkan kepada tokoh-tokoh pemuka Persia, Khalid bin Walid menulis, Amma ba'du, segala puji milik Allah yang telah membuyarkan pelayanan kalian, memecah belah persatuan kalian, melemahkan kekuatan kalian, merampas harta benda kalian, dan menurunkan derajat kemuliaan kalian. Jika suratku ini telah kalian terima, aku menyeru kepada kalian supaya memeluk Islam, maka kalian akan selamat. Atau kalian memilih menjadi zimmi kepada kami dan kalian harus membayar jizyah kepada kami. Jika tidak, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, aku akan memastikan untuk datang kepada kalian membawa suatu kaum yang mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan, dan mereka mencintai akhirat sebagaimana mereka mencintai dunia. Dengan dikuasainya Al-Hira, maka target yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar kepada kontingen pasukan muslim di Irak telah tercapai. Inilah langkah awal dari strategi Khalifah Abu Bakar untuk memasuki daratan Persia yang lebih luas di timur Al-Hira. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.